Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita memasuki persekutuan ibadah pada malam ini. Kita lakukan di rumah masing-masing. Mari kita mengawali persekutuan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 244 bait 1 sampai bait 3. Puji Allah Pencipta. Mari kita berdoa. Dalam kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur karena sampai saat ini kami tetap boleh melakukan persekutuan-persekutuan sekalipun di rumah masing-masing. Semua karena Tuhan memelihara hidup dan kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung dalam kehidupan kami menyerahkan persekutuan kami ini dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menjauhkan kami dari godaan dan mara bahaya. Kami menyadari akan kekurangan kelemahan kami, ampuni kami. Dan berfirmanlah kepada kami untuk mendapatkan kekuatan bagi diri kami menjalani tugas kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Dalam Kristus semua kami mohon. Amin. Saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Yang demikian dikatakan kepada kita. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian yang kita baca, berbahagia yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pada malam ini, tema yang kita renungkan, waspada terhadap usaha pemecah belahan jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada bagian ini ada kesan Paulus secara tiba-tiba memberi peringatan kepada warga jemaat di Roma dengan kata yang keras, supaya jemaat waspada. Padahal sebelumnya tidak pernah disebut-sebut tentang orang-orang yang seperti ini. Dan jika di dalam bacaan tidak disebut nama, itu berarti warga di kota Roma sudah paham dan mengenal mereka. Mengenal oknum-oknum yang dimaksud oleh Paulus. Oknum-oknum tersebut tidak hanya mengajarkan ajaran yang berlawanan dengan ajaran yang telah dipelajari warga di Roma sebelum mereka dibaptis. Bahkan juga membawa perpecahan dan godaan. Godaan itu batu sandungan. Oknum tersebut sengaja membuat batu sandungan. Sengaja menjatuhkan orang Kristen, supaya orang-orang percaya menjadi ragu-ragu dan tertarik untuk mengikutinya, dan mereka meninggalkan dasar iman. Mereka bisa orang di dalam jemaat, tetapi juga bisa orang di luar jemaat. Oknum seperti tidak melayani Kristus, tetapi melayani isi perut mereka. Mereka pintar mengolah kata, sehingga orang percaya menjadi ragu-ragu dan tertarik untuk mengikuti pengertian mereka, sehingga meninggalkan dasar iman. Sebagai contoh yang dihadapi oleh jemaat Tuhan saat ini, misalnya, kita diperhadapkan dengan Injil yang disebut dengan Injil Barnabas. Kita seringkali dipojokkan dengan Allah Trinitas.
Kita juga seringkali diperhadapkan dengan ajaran New Age, bahwa sekarang ini adalah zaman emas. Semua orang dipanggil untuk mengedepankan keberadaan jati dirinya, berpikir positif, dan seterusnya. Demikian juga kita ditantang dengan persekutuan. GKJW memahami persekutuan itu patunggilan kang nyawiji. Tetapi di dalam jemaat toh kita tidak pernah bisa menjadi satu utuh begitu. Nah, tantangan-tantangan ini dipakai oleh mereka untuk membuat kita ragu-ragu dan kemudian keluar dari dasar iman. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajak orang-orang di Roma menolak mereka, melawan mereka. Kalau tidak bisa menolak dan melawan, menghindari mereka. Nah, saudara, nasihat supaya waspada ini dikaitkan dengan ketaatan. Kata ketaatan itu dalam bahasa Yunani hupomone. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan ketabahan. Warga jemaat Roma tabah menghadapi segala sesuatu, supaya ketabahannya itu memurnikan iman mereka. Caranya bagaimana? Orang-orang di rumah disuruh atau dipanggil bersungguh-sungguh memahami yang baik dan melakukannya dalam kehidupan. Kalau hanya paham tapi tidak melakukan juga tidak cukup. Selain itu, mereka juga harus melakukan dengan bersih dari yang jahat. Ini dua peristiwa yang saling melengkapi. Jadi tabah, tapi juga diwujudkan dengan melakukan kebaikan dan bersih dari yang jahat. Tidak sederhana. Ada orang baik, tetapi juga tidak bersih dari kejahatan. Nah, saudara, Paulus memberi semangat bahwa ketabahan warga jemaat di Roma itu sudah diberkati oleh Allah. Ketabahan ini diberkati Allah dengan damai sejahtera. Artinya bahwa jemaat Roma itu sudah diberi kekuatan untuk bisa bertahan, mampu menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, saudara, pada zaman kita sudah masuk ke minggu Advent, kita menjelang merayakan Natal. Pada zaman sekarang ini, kita juga dipanggil untuk waspada terhadap usaha pemecah belah jemaat. Tidak hanya jemaat Roma, tapi kita juga. Kalau gitu, kita juga harus mengevaluasi diri sendiri. Apakah saya sengaja atau tidak sengaja malah membawa pemecahan? Sengaja tidak sengaja menyebabkan orang keluar dari persekutuan, orang keluar dari dasar iman. Nah, jadi yang pertama kita harus tabah, tapi yang kedua evaluasi. Jangan-jangan kita juga bisa membawa saudara-saudara kita keluar dari Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi, waspada terhadap usaha pemecah belahan jemaat. Tuhan berkati. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 74 ayat 1 dan ayat 2, seisi padang belantara.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan. Di tengah kami berhadapan dengan berbagai tantangan kehidupan, Tuhan memanggil kami supaya tabah, supaya kami tetap mengarahkan hidup kami kepada Tuhan yang telah memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan supaya kami dimampukan berhadapan dengan segala tantangan dan kesulitan. Kuasai kami dengan Roh-Mu supaya firman ini berlaku dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami di tengah pandemi COVID. Bebaskan kami dari pengaruh COVID-19 ini, sehingga kesehatan dan kemurahan Tuhan boleh kami alami. Lindungi semua anggota keluarga, lindungi semua warga jemaat dan masyarakat, sehingga kemurahan Tuhan boleh dialami semua orang. Di dalam kami menyongsong Natal, Tuhan memberkati kami. Juga di dalam kami akan mengambil bagian mengikuti perjamuan kudus. Tuhan menyiapkan diri kami, sehingga semua boleh berjalan seturut kehendak-Mu dan perjamuan boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Kami serahkan semua rencana kami dan semua rencana jemaat. Kami serahkan istirahat kami malam ini. Kami percaya Tuhan menaungi kami dan esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru untuk melaksanakan tugas panggilan-Mu. Kami serahkan pergumulan setiap jemaat, dengarkanlah kami. Kami serahkan seluruh doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam kasih Kristus. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat malam.